Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Faza Ramadan dengan NRP 5009211061 dari kelas Sistem Instrumentasi B. Hari ini saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu dokumentasi dari sistem instrumentasi tersebut. Tugas saya ini ada beberapa bagian penjelasan. Langsung saja ke penjelasan pertama, yaitu tentang instrument and process equipment symbol. Nah, bagian ini menunjukkan beberapa simbol instrumen yang ditemukan dalam berbagai jenis diagram teknis yang digunakan untuk mendokumentasikan sistem instrumen itu sendiri. Instrumen equipment symbol ini ada berbagai macam, jadi langsung saja ke jenis pertama, yaitu simbol garis. Nah, simbol garis signal ini bisa dilihat dalam slide. Ini dilambangkan dengan berbeda-beda antara satu sama lain, seperti garis signal pneumatik, garis signal hidrolik, garis signal elektrik, maupun garis signal yang lainnya. Ini digambarkan berbeda dengan satu sama lain, dan tentu saja ini melambangkan dan fungsi yang berbeda-beda pula. Lanjut ke instrumen bubbles. Instrumen bubbles ini merupakan penjelasan tentang lokasi dan juga bagaimana instrumen itu sendiri. Dibagi menjadi dua cara, yaitu bentuk dasar. Bentuk dasar ini dibagi juga lagi menjadi empat, yaitu lingkaran, hanya bersifat discrete instrumen, dan bentuk paling umum untuk mewakili sebuah instrumen. Lanjut ke share instrumen, ini berbentuk kotak lingkaran. Ini digunakan untuk mewakili instrumen yang lebih kompleks seperti pengontrol maupun komputer. Lanjut ke segi 6, ini mewakili instrumen computer function. Dan terakhir ialah belah ketupat, ini ialah bisa digunakan sebagai gerbang logik dan juga dapat digunakan juga untuk mewakili alarm dan juga shutdown. Lanjut ke modifikasi bentuk garis. Nah, bentuk garis tengah ini menunjukkan instrumen yang dipasang di panel lokal. Sedangkan garis putus-putus ini menunjukkan instrumen yang dipasang di luar panel. Secara garis besar seperti itu untuk instrumen bubbles. Lanjut ke sambungan jalur proses dan instrumen. Nah, sambungan jalur proses instrumen ini memiliki berbagai jenis yang dikategorikan berdasarkan metode pemasangan dan juga aplikasinya. Yang pertama ialah generik. Sambungan generik ini ialah sebuah istilah umum yang mengacu pada berbagai jenis sambungan yang tidak memiliki spesifikasi khusus. Sambungan ini biasa digunakan untuk aplikasi sederhana dengan tekanan juga temperatur rendah. Lanjut ke threaded atau berulir. Sambungan berulir ini menggunakan ulir untuk menghubungkan dua bagian pipa atau fitting. Dan sambungan ini mudah dibongkar pasang dan juga cocok untuk aplikasi dengan tekanan dan temperatur menengah. Lanjut ke socket welded. Nah, sambungan socket welded ini menggunakan las untuk menghubungkan pipa dengan fitting yang memiliki lubang soket. Nah, sambungan ini lebih kuat dan tahan bocor dibandingkan si sambungan threaded atau sambungan berulir, dan juga cocok untuk aplikasi dengan tekanan dan juga bertemperatur tinggi. Lanjut ke flanget. Sambungan flanget ini menggunakan flansa, yaitu piring logam dengan lubang baut untuk menghubungkan dua bagian pipa. Nah, si sambungan ini sangat kuat dan juga tahan bocor, dan juga cocok untuk aplikasi dengan tekanan dan temperatur yang sangat tinggi. Lanjut ke heat cold rest. Ini sambungan yang dilengkapi dengan sistem pemanas atau pendingin untuk menjaga temperatur fluida di dalam pipa. Sambungan ini digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan temperatur fluida yang sangat stabil, seperti pada industri petrokimia. Lanjut ke direct welded. Berbeda dengan socket welded, direct welded ini menggunakan las untuk menghubungkan dua bagian pipa secara langsung tanpa menggunakan soket ataupun fitting. Nah, sambungan ini menghasilkan sambungan yang permanen dan kuat, cocok untuk aplikasi dengan tekanan dan juga temperatur tinggi. Lanjut ke tipe katup proses. Berdasarkan slide ini ada berbagai macam tipe katup proses, di mana ada valve, di mana secara generik ada butterfly valve, air valve, dan juga ada three-well valve. Berfungsi untuk mengalirkan fluida ke instrumen selanjutnya. Lanjut ke tipe katup aktuator.
Nah, tipe katup aktuator ini ada berbagai macam juga jenisnya. Ada diafragma, ada solenoid, ada diafragma with positioner, dan juga ada tipe katup aktuator yang digerakkan secara manual oleh si usernya menggunakan tangan hand manual. Nah, lanjut ke proses equipment. Nah, proses equipment ini ya proses yang digunakan di dalam proses itu sendiri. Ya, namanya juga proses equipment. Ini ada proses vessel, ada centrifugal pump, dan juga ada cell and tube exchanger untuk proses pertukaran panas heat exchanger, dan juga ada berbagai macam contoh proses equipment di slide ini. Lanjut ke simbol functional diagram. Nah, simbol functional diagram ini digunakan di functional diagram. Ini ada contohnya ada PID, ada controller, contohnya ini ada PID, PI, DPI, sama PDI controller. Ada control valve, ini digunakan sebagai hasil akhir, juga ada characterized control valve, ini digunakan sebagai ya ada fungsi matematik linear yang menghubungkan antara controller dan juga ada si transmitter ya, bagian awal. Lanjut. Nah, ada instrumen teks. Penjelasan kedua ialah mengenai instrumen teks. Nah, instrumen teks ini dibagi menjadi dua. Ada tentang variabel, juga ada tentang pasif dan aktif functionnya tersebut. Di mana pada variabel ini ada kalimat. Kalimat ini user defined. Ini mewakili non-variabel, non-standar yang digunakan beberapa kali dalam sistem instrumentasi. Lanjut ke kalimat jenis unclassified ya. Ini artinya mewakili satu atau lebih variabel non standar, masing-masing hanya digunakan sekali atau jumlah dalam yang sangat terbatas dalam sistem instrumentasi. Nah, lanjut ke pembagian berdasarkan passive function dan juga active function mobile. Jadi di tabel ini ada beberapa kombinasi huruf yang sering digunakan untuk identifikasi detail, namun tidak distandarkan oleh ISA. Nanti akan diwakilkan oleh huruf yang nanti berdasarkan variabel ini yang si unclassified. Lanjut. Nah, lanjut ke pembahasan ketiga yaitu proses kontrol PNID tentang proses kontrol fluid mixing vessel. Nah, dari bisa dilihat ya, dari rangkaian ditampilkan ini kita dapat mempelajari nih beberapa nama dan juga simbol yang terdapat di PNID tersebut. Instrumen simbolnya ini ada flow controller, CFC, FT ini flow transmitter, FV ini flow valve, AC ini analysis controller, AV ini adalah analysis valve, AY ini adalah analysis relay, dan AT ini ialah analysis transmitter. Nah, ini ada juga ada neutralizer, ialah berupa tabung yang berisikan cairan yang dilakukan netralisasi atau mixer dengan campuran fluida yang lain. Nah, secara garis besarnya nih ya, proses PNID-nya ini ialah si fluida atau liquid ini akan melewati flow transmitter. Nah, flow transmitter ini berfungsi sebagai sensor untuk mengendalikan FC101 yang nantinya akan membuka valve dan mengalirkan aliran tersebut sampai ke static mixer. Nah, begitu pula air kedua yang akan datang dari atas dengan proses sama. Jadi ada dua fluida yang nantinya akan dialirkan dengan proses yang sama. Nah, setelah dari static mixer, kontrolnya akan dianalisis oleh si AT103 yang nantinya akan mengirimkan ke sinyal AY103 lalu akan dilanjutkan kembali ke AC, analisis controller 103 dan berakhir di FC yang mengendalikan valve-nya. Nah, proses ini ialah yang menentukan banyak atau sedikitnya air yang akan dilewatkan pada pipa kedua. Pipa kedua ini yang pipa ke pipa di bawah. Nah, setelah ketika sudah di static mixer, si pip air fluida 1 dan 2 kan ada dua fluida ya. Nanti akan masuk ke neutralizer sebagai wadah percampuran kedua air tersebut atau kedua fluida tersebut.
Nah, saat di neutralizer, air akan keluar kepada pipa yang bawah dan akan bertemu dengan pompa pipa atau si centrifugal pump yang di bawah dan akan bertemu dengan AT yang akan bereaksi yang menyebabkan air tersebut apakah masih perlu diproses lanjut atau sudah selesai yang nantinya akan dilanjutkan ke flow valve. Nah, jika belum, air ini akan dialirkan kembali melalui header dan dikembalikan ke wadah si netralizer tersebut. Nah, ATTC ini berfungsi untuk mengirim sinyal pada AC di atas atau AC104 yang berfungsi juga pada flow control 105 yang akan membuka atau menutup valve bagian sini. Dan juga nantinya nih, ketika air tersebut telah mencapai batas yang diinginkan oleh si AT, ini maka air tersebut akan melewati valve yang di pojok bawah ini yang nantinya akan diteruskan ke flow valve yang berupa hasil display-nya. Ini yang akan diukur ini akan tertera pada display. Lanjut ke PFD. Nah, PFD ini adalah pengambilan sistem kontrol level tangki dengan PLC dan juga katup kontrol. Ini ada 3 aliran ya, yaitu aliran pertama ialah sebesar 10.000 lb per jam, gas basah dengan temperatur 90 Fahrenheit dan juga 180 Fahrenheit dengan tekanan 20 PSI, dan juga aliran nomor 2 dan 3 yang bisa dilihat dari slide tersebut. Nah, variasi suhu ini disebabkan oleh gangguan proses di bagian hulu PFD dan juga hanya ada 3 aliran yang juga mengidentifikasi proses dari pipa tersebut. Dan dari PFD ini nggak ada ukuran saluran, ukuran bahan konstruksi, dan juga tekanan dalam pipa tersebut. Selain itu, di PFD ini tidak ada simbol maupun data yang ditampilkan untuk si pompa tersebut. Hanya nomor peralatan di G005 yaitu pompa sentrifugal yang ini. Jadi sangat jelas bahwa PFD ini mewakili hubungan antara peralatan utama si tangki ini dengan proses selanjutnya. Lanjut, PFD ini tidak menunjukkan detail kecil seperti detail perpipaan dan peruntukan dari PNID ini. Jadi PFD ini nggak sedetail PNID. Nah, lanjut ke loop diagram FT100 ini menunjukkan proses dari FT100 dari awal sampai akhirnya dia ke display. Nah, terbagi menjadi 3, ada field process area, ada marshalling cabinet, dan juga ada PLC control cabinet dan juga display. Nah, bagian pertama nih ada FS100, ada FS100 atau flow element, ada flow transmitter, ada flow transducer atau FY, dan juga ada flow control valve. Juga ada regular, ada PR ini adalah pressure regulator. Juga ada TIC, ialah temperature indicator controller yang berfungsi untuk memantau dan mengontrol temperatur di bagian sistem. Lanjut ke marshalling cabinet. Ini ada kabel, ada D3010 dan juga kabel A4010. Nah, ini ialah berfungsi sebagai pembawa sinyal antara berbagai komponen dari field process area ke PLC control cabinet dan juga display. Nah, bagian ketiga yaitu tentang PLC control cabinet dan juga display. Ini ada CPLC. Nah, PLC ini adalah programmable logic controller. Nah, ini berfungsi sebagai penerima sinyal dari sensor dan juga memprosesnya dan menghasilkan sinyal kontrol untuk elemen kontrol akhir. Nah, lanjut nantinya akan ada display yang menampilkan informasi tentang proses seperti nilai sensor maupun status alarm ketinggian di dalam tangki tersebut. Nah, secara garis besar seperti itu. Dari sensor FE, FT, FY ini mengirimkan sinyal ke PLC yang melalui dari si kabel ini tentang laju aliran dan level cairan di dalam tangki. Nah, PLC ini akan memproses sinyal ini dan juga dan akhirnya mengirim sinyal kontrol ke elemen kontrol akhir yaitu FCV 100. Nah, berdasarkan logika yang diprogram. Lanjut.
Yang terakhir ialah pembahasan terakhir ialah tentang functional diagram. Nah, functional diagram ini ada di sistem pengendali air atau level. Nah, ada beberapa komponen yaitu PT atau pressure transmitter mengukur tekanan fluida, ada Fx, ini adalah hubungan matematik antara perbedaan tekanan dan juga laju aliran, ada Ft flow transmitter, ada A ialah sinyal analog, ada PLC. Nah, ini PLC ialah Programmable Logic Controller yang telah saya sebutkan tadi. Lanjut ada K ialah gain, ialah faktor penguatan yang dapat dikonfigurasi dalam PLC untuk menyesuaikan intensitas sinyal maupun dan kontrol. Nah, ini ialah sebuah logika matematika yang dilakukan untuk penjumlahan yang dilakukan oleh si PLC tersebut. Nah, kemungkinan ini untuk penjumlahan bias atau manipulasi dari sinyal kontrol. Nah, ada T ini adalah set point, berupa nilai referensi yang dimasukkan ke dalam PLC yang mewakili laju aliran yang diinginkan. Jadi secara garis besar ini ialah si PT dan FT ini mengukur tekanan atau laju aliran di dalam pipa. Nah, sensor PT sama FT ini mengubah pengukurannya menjadi sinyal analog yang nantinya akan dikirimkan ke PLC. Nah, PLC ini melakukan perhitungan diferensial tekanan untuk menentukan laju alirannya ini cocok nggak untuk bisa atau sama ini ke set point. Jika tidak, akan dikembalikan melalui sinyal analog berupa sinyal feedback ke PLC-nya kembali. Nah, lanjut PLC ini menggunakan sinyal Fx atau persamaan atau kurva aliran untuk menghitung laju aliran aktual berdasarkan pengukuran tekanan diferensial atau sinyal langsung dari si FT. Nah, PLC ini membandingkan laju aliran aktual dengan set point yang telah dimasukkan. Seperti yang saya tadi bilang, jika belum sesuai dengan set point akan dikembalikan feedback ke PLC tersebut. Nah, PLC ini menggunakan juga gain K untuk menyesuaikan intensitas dari sinyal kontrol. Dari mana? Dari flow transmitter. Nah, PLC ini memungkinkan juga menggunakan sistemnya ini untuk melakukan penjumlahan bias maupun manipulasi pada sinyal kontrol. Nah, tadi Kak tadi. Lanjut. Nah, PLC ini menghasilkan sinyal analog ke katup kontrol. Nah, katup kontrol sebenarnya ada lanjutan lagi si FCV yang berdasarkan perbandingan dan juga penyesuaian sinyal-sinyal yang telah dilakukan. Nah, katup kontrol ini menyesuaikan laju aliran udara dalam pipa berdasarkan sinyal kontrol yang diterima oleh si PLC tersebut. Itulah proses secara garis besar pada functional diagram PV, PFD, PNID, diagram pada sistem kontrol tinggi level air maupun sensor alam di air. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.